Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan melakukan pengimbasan seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nama saya Mutmainah dari UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo. Adapun tujuan yang pertama, akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Terdapat 6 pelajaran dalam sesi pembelajaran yaitu: yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Maka, peta kita adalah kerangka Summer. Kerangka Summer. Summer adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari atau mulai dari tingkat pemula hingga ke mahir, yang terdiri dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Dengan membekali keterampilan sederhana untuk menumbuhkan berpikir kritis pada siswa seperti menjadikannya sebagai kebiasaan kita terlebih dahulu, mendemonstrasikan di hadapan siswa, mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas siswa. Apa kaitannya berpikir kritis dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam suatu aplikasi yang kita gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Di berbagai kesempatan, siswa menggunakan teknologi seperti ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. 3. Creativity atau konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau suatu kejadian. Apa itu konten? Konten merupakan bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Terdapat 3 tahapan membuat konten, di mana praktik ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Apa kaitannya konten pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi
dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang sangat penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri, menarik atau tidak, informatif atau tidak, membuat peduli atau tidak. Kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat, tapi hambatannya terbesarnya adalah apakah kita bisa jujur pada diri sendiri? Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif di era komunikasi virtual. Dalam keadaan pandemi, di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai, sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat berjalan dengan adanya komunikasi yang efektif. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah. Di era komunikasi virtual, tantangan bagi kita adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan komunikasi dengan baik ketika harus selalu siap beralih metode komunikasi, baik secara virtual maupun tatap langsung. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan baik. Yang kedua, membagikan informasi. Yang ketiga, saling mendengar. Dan yang keempat, saling mengerti. Yang kelima, employer-teacher atau penerapan kelas campuran. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Pembelajaran campuran atau blended learning adalah sebuah program pendidikan yang memfasilitasi siswa belajar dengan memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Program pendidikan yang memfasilitasi siswa belajar dengan memenuhi 4 ciri yaitu: yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan siswa merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendamping guru pada suatu waktu dengan model belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Yang keempat, membantu siswa menjadi pelajar merdeka belajar, di mana komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Apa saja yang akan dipelajari tentang pembelajaran campuran untuk menerobos tantangan pandemi COVID-19? A. Pembelajaran pada level yang tepat. B. Pembelajaran yang fleksibel dengan pembelajaran abad 21. Yang terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Pada sesi terakhir ini dibahas tentang pengertian kolaborasi, pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, dampak dari melakukan kolaborasi, kemudian macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan, praktik baik Dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan, program guru belajar, program guru berbagi, dan program sekolah penggerak. Adapun langkah belajarnya,
terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama, peserta mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Jika Bapak Ibu sudah terdaftar menjadi peserta, maka pada tahap kedua ini, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Selanjutnya, tahap yang ketiga, peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Di sini saya mengajak Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Demikian pengimbasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.